Ada. Yang pohon. Jarak pohon. Petugas Satreskrim Polresta Barelang menggerebek sebuah kamar hotel yang disewa pelaku perampokan sebuah minimarket di Kompleks Ruko Grand California, Batam Center. Saat ditangkap, ketiga pelaku sedang mabuk dan dalam kondisi setengah sadar. Rasa takut karena hendak dipenjara membuat salah satu pelaku berusaha kabur. Namun upaya ini membuat petugas terpaksa melumpuhkannya. Menurut polisi, perampokan terjadi pada Minggu dini hari. Pelaku yang awalnya datang sebagai pembeli tiba-tiba mengacungkan senjata tajam kepada dua petugas minimarket yang sedang bekerja. Ketiga orang pelaku ini masuki sambil mengancam si korban, salah satu kasir, dan mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang diarahkan ke bagian kepala korban, dan sehingga mengakibatkan korban ketakutan. Kemudian korban mengikuti pelaku menarik badan korban ke arah gudang, lalu pelaku bertanya, "Mana kawan satunya?" Korban menjawab, "Lagi di atas." Lalu dua orang pelaku lainnya naik ke atas dan mencoba menyuruh korban membuka kunci brankas, namun tidak berhasil. Dari hasil pemeriksaan diketahui ketiga pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari lapas Barelang. Sementara hasil rampok dibagikan dan digunakan untuk biaya hidup dan berfoya-foya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata tajam di sebuah warung kelontong di Kota Makassar terekam kamera pengawas. Pelaku berhasil membawa kabur uang jutaan rupiah usai menodongkan senjata tajam ke korban yang penjaga warung. Perampokan terekam kamera pengawas di sebuah warung kelontong di Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua pemuda bersenjata badik berhasil menggasak uang jutaan rupiah di warung. Sebelumnya pelaku datang ke warung meminta uang ke korban sebesar Rp10.000 untuk membeli minuman keras tradisional. Setelah diberi uang oleh korban, pelaku justru mengeluarkan badik miliknya dan mengancam pemilik warung. Pelaku masuk ke dalam warung mengambil uang dan kabur dengan sepeda motor rekannya yang telah menunggu. Kasih kak dulu uang 10.000, mau beli balok. Iya, dikasih betul. Ya. Baru mungkin ngelihat banyak uang tuh baru tahu badiknya masuk dalam. Saya mabuk yang bobonya. Enggak mabuk. Pemilik warung merasa trauma setelah kejadian tersebut dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Sebanyak 12 motor hasil curian berhasil diamankan dan berikut 5 orang pelaku serta senjata api yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di Jalan Asem Gede, Matraman, Jakarta Timur. Polisi menemukan 12 motor hasil curian serta mengamankan senjata api yang digunakan para pelaku saat mencuri dan membekuk 5 pelaku. Hasil pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan. Saat dilakukan pelacakan oleh petugas, motor curian tersebut tersimpan di dalam rumah kontrakan. Aku 363. Kurang lebih dia belasan motor, nanti kita lakukan pendalaman ya. Iya. Bang, itu gudang atau apa bang ya? Gudang. Ada sentinya bang? Ada senti 3. Sementara warga sekitar mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di tengah-tengah pemukiman warga itu dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Pemilik rumah mengaku bahwa rumah tersebut adalah bengkel motor. Para pelaku dan barang bukti sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Informasi lainnya pemirsa, bus pariwisata mengalami kecelakaan maut di jalur wisata di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 8 orang dikabarkan meninggal dunia dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka.
Kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Bromo di Desa Botok, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu siang. Bus pariwisata rombongan asal Jember diduga alami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Bus mengangkut sekitar 55 wisatawan yang baru pulang dari wisata Gunung Bromo. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 korban meninggal dunia dan belasan orang terluka. Terus terdengar suara kayak ledakan itu di sana. Dari sana ledakan pertama, pas ledakan benturan di ini tembok ini, lingkaran di situ. Rombongan apa ini, Pak? Kurang tahu, katanya dari Jember. Korban luka dan meninggal dunia dibawa ke rumah sakit terdekat. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara itu, 8 orang korban tewas dan belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka dibawa ke beberapa puskesmas. Salah satunya adalah Puskesmas Sukapura, Probolinggo. Dibawa menggunakan ambulans, belasan korban laka bus pariwisata di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tiba di Puskesmas Sukapura. Korban yang mengalami luka ringan langsung ditangani pihak puskesmas, sementara korban yang mengalami luka berat dirujuk ke RSUD Muhammad Saleh Probolinggo dan RSUD Tongas. Selain dibawa ke Puskesmas Sukapura, korban laka juga dibawa ke Puskesmas Lumbang dan Puskesmas Wonomerto. Sementara itu 8 orang korban meninggal dibawa ke RSUD Jember. Informasi olahraga pemirsa, duel panas tersaji kala Persija menjamu Bali United pada pekan kelima Super League. Bermain di Jakarta International Stadium, puluhan ribu penonton memenuhi area stadion sejak sore hari. Pendukung Persija yang dijuluki The Jackmania siap menjadi pemain ke-12 bagi tim Macan Kemayoran. Para pendukung yang datang beragam, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Lantas seperti apa kemeriahan di Jakarta International Stadium? Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifah. Baik Hadisti, selamat malam. Berapa skor terakhir Persija Jakarta kontra Bali United? Silakan. Iya, selamat malam Nata dan juga pemirsa. Terkait skor di antara Persija Jakarta dan juga Bali United pada laga Super League malam hari ini, baru saja ini Persija Jakarta berhasil membobol gawang Bali United sehingga skor pada saat ini adalah seri atau 1-1. Tadi memang pada babak pertama Bali United juga berhasil membobol gawang Persija Jakarta, kemudian di babak kedua ini Persija Jakarta juga membalas dengan membobol gawang Bali United. Memang kalau kita melihat pertandingan pada malam hari ini berlangsung panas dan juga sengit, mengingat keduanya memang melihat tim Macan Kemayoran ini menjadi dominan dalam pasukan dengan perolehan 10 poin dan menang selalu sepanjang Agustus 2025. Sementara kalau untuk Bali United sendiri memang pada saat ini sementara masih berada pada peringkat ke-13 dengan perolehan 5 poin. Namun tentunya juga Bali United tidak bisa dianggap remeh oleh Persija, mengingat memang untuk Bali United juga akan berusaha semaksimalkan Bali United akan hari ini terkait bisnis. Memang keduanya ini memiliki kemungkinan atau kandidat sebagai pemenang dalam musim. Hadisti, Anda bisa dengar suara? Halo, Hadisti? Dan terkait suasananya, memang kalau tadi kita ini sudah dari sore hari tadi. Ini berlangsung meriah dan juga antusias dari para supporter tadi. Ini berlangsung meriah. 16 pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat termasuk 1 oknum TNI Kopda FH. Namun, 3 pekan berlalu motif dibalik kasus penculikan dan pembunuhan ini belum terungkap. Jumlah pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bertambah menjadi 16 orang. 1 tersangka baru merupakan anggota TNI Angkatan Darat, Kopda FH.
Forpomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus menyebut Kopda FH telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Disebutkan saat peristiwa terjadi pihaknya sempat mencari Kopda FH, namun FH tidak berdinas tanpa izin. Kopda FH berperan memberikan perintah pada pelaku penculikan serta memberitahu detail informasi terkait posisi korban. Terungkapnya keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini terungkap dari keterangan Adrianus Agal, kuasa hukum salah satu tersangka penculik korban. Jemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Sebelumnya, polisi menyebutkan ada 4 kelompok dalam kasus ini, yakni klaster aktor intelektual, membuntuti, menculik, dan kelompok yang menganiaya korban hingga tewas. Istri korban berharap motif pembunuhan terungkap serta para pelaku diganjar hukuman setimpal. Banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik. Sebelumnya, korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Bu, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap, terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai warga membersihkan sisa puing rumah yang hancur akibat ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan, petugas Damkar Kota Tangerang Selatan menyemprotkan air ke puing sisa rumah untuk mengurangi debu yang ada di lokasi. Saat ini tahap pembersihan puing dilakukan di lokasi kejadian, sementara debu yang ada di lokasi sangat mengganggu petugas serta warga, sehingga penyemprotan pun dilakukan. 1 unit mobil damkar dikerahkan, serta 5 personil damkar diturunkan untuk melakukan penyemprotan di lokasi ledakan. Ini kami dari Damkar Kota Tangerang Selatan ya, melakukan penyemprotan di area lokasi ledakan, karena di lokasi ini sedang tahap pembersihan. Nah, di tahap pembersihan ini banyak debu-debunya ya bertebaran, makanya kami diminta dari pihak lingkungan masyarakat sini untuk melakukan penyemprotan. Nah, hari ini kita menurunkan 1 unit untuk. Ledakan dahsyat yang menghancurkan belasan rumah di Pamulang mengakibatkan 7 orang terluka, sementara 50 orang mengungsi. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Suara ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat subuh. Warga seketika panik mendengar suara ledakan tersebut.
Warga merasakan gelap gulita dan rumah-rumah hancur. Berdiri itu, belum mandi, baru mau jalan, terus suara gemuruh dari atas itu terus jedar, nggak ada selang 3 detik nggak ada, langsung jedar. Udah saya panik, anak-anak saya bangunin, terus saya buka pintu pagar gembokan, saya khawatir gemeter, takut kalau dia ada rubuhan kan. Terus saya bisa buka gembok itu, saya keluar langsung, saya tinggal, tapi rumah udah hancur semua dalamnya. Kalau dari rumahnya Pak Harmoto yang roboh itu bagian apa? Di atasnya, iya, atas hancur semua gentengnya, iya. Akibat ledakan ini 13 rumah warga rusak dan sejumlah warga menderita luka. Petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya, dan Puslap Forma Mabes Polri langsung mengolah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Hingga kini aliran listrik di sekitar lokasi kejadian masih padam. Sementara itu 8 saksi sudah dimintai keterangan. Tentunya kami selaku penyidik bekerja sama dengan ahli dari Puslapor Polri sementara melakukan olah TKP lanjut. Intinya bahwa masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir, untuk TKP sudah disterilkan, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya atau yang dapat menimbulkan ledakan. Namun kami mohon maaf, untuk aliran listrik masih kami padamkan sampai dengan nanti proses olah TKP oleh Puslapor Polri dan penyidik selesai. Sebanyak 7 orang warga masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Sementara itu, BPBD Tangerang Selatan mendirikan dapur umum selama 7 hari ke depan guna mencukupi kebutuhan para warga yang terdampak dari ledakan rumah. BPBD Tangerang Selatan mengatakan saat ini terdapat 50 warga yang terdampak dan mengungsi di masjid sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi korban ledakan di Pamulang, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ahmad Muharlin. Baik, selamat malam Muharlin. Berapa orang korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciputat dan seperti apa kondisi korban? Silakan. Selamat malam Nata dan juga pemirsa. Pasca ledakan yang menimpa sejumlah rumah yang terjadi di kawasan pemukiman di warga di Jalan Talas 2 Pondok Hilir, Kota Tangerang Selatan, yang mana ada sebanyak 13 rumah yang mengalami kerusakan yang cukup hebat dan juga menimpa 6 orang warga yang menjadi korban atas insiden tersebut. Dan kemudian ke-6 korban tersebut kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Ciputat untuk mendapatkan perawatan medis. Dan hingga hari ini Nata dan juga pemirsa, ke-6 korban tersebut yang dimana 2 orang korban ini sudah diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit dan 1 orang terpaksa harus mendapat rujukan ke Rumah Sakit Tarakan akibat mengalami luka bakar yang cukup parah. Dan untuk ke-3 orang korban ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Ke-3 korban yang saat ini masih menjalani perawatan diantaranya atas nama Rizky Raditya Pratama berusia 18 tahun. Dirinya ini menderita luka bakar cukup parah juga yang sebesar 12%. Lalu atas nama Rini Andriani berusia 39 tahun, ia mengalami luka bakar 70%. Dan satu lagi Taslimah yang berusia 84 tahun yang mengalami luka bakar, kemudian mengalami luka memar di area kepala dan mengalami patah jari telunjuk. Dan untuk 1 orang yang sempat dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciputat ini atas nama Agus berusia 45 tahun, terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Tarakan akibat dirinya ini mengalami luka bakar yang cukup serius, di mana luka bakarnya hingga 90%, yang mana dirinya harus mendapatkan penanganan medis lanjutan di Rumah Sakit Tarakan. Kemudian untuk biaya perawatan dari seluruh korban di Rumah Sakit Hermina Ciputat ini, yang mana itu sudah disampaikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan yakni Pilar Rasaga Iksan, jika biaya dari seluruh korban ini akan ditanggung oleh BPJS. Namun jika ada biaya berlebih begitu, pihaknya atau pihak pemerintah nanti akan membantu terkait dengan pembiayaan di
di pembiayaan korban di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Nah, lalu untuk sedikit informasi update dari per hari ini dari korban lain yang rumahnya ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa keluarga yang kemarin sempat mengungsi di tenda pengungsian, yaitu yang berada tidak jauh dari lokasi ledakan, yang mana mereka sampai sekarang sudah mulai meninggalkan lokasi pengungsian, di mana mereka lebih memilih untuk tinggal sementara bersama dengan keluarga atau sanak saudara sambil menunggu pembenahan atau perbaikan dari rumah mereka yang masih mengalami kerusakan. Hanta. Baik, terima kasih Ahmad Muharrin atas informasinya, melaporkan langsung dari Hermina Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, kita ke informasi pemerintah Provinsi Jakarta melakukan sejumlah langkah untuk menengahi permasalahan bangunan pagar beton setinggi 3 meter di perairan Laut Cilincing, Jakarta Utara yang dikeluhkan oleh nelayan. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa telah dilakukan mediasi antara masyarakat setempat dengan perusahaan pengantong izin yakni PT Karya Citra Nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pemerintah Provinsi Jakarta. Adapun dari mediasi ini, Pramono menjelaskan bahwa hasilnya PT KCN bersepakat memberikan keleluasaan aktivitas nelayan di area tersebut. Sudah ada pertemuan antara pemerintah DKI Jakarta, perusahaan yang mendapatkan izin untuk membangun tanggul laut itu, dan juga Kementerian KKP, disepakati bahwa aktivitas nelayan diberikan keleluasaan untuk tetap bisa dilakukan. Dan perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu. Sehingga dengan demikian secara prinsip simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara nelayan. Kericuhan terjadi saat demonstrasi besar-besaran menolak imigran asing di London, Inggris. 26 polisi pun terluka sementara 25 pendemo ditangkap. Lebih dari 110.000 orang dari kelompok sayap kanan yang diinisiasi politisi sekaligus aktivis Toby Robinson mengikuti aksi unjuk rasa bertajuk Unite the Kingdom. Mereka mendesak pemerintah Inggris untuk memperketat aturan imigrasi para migran asing. Namun aksi unjuk rasa itu berakhir rusuh karena bentrok dengan petugas keamanan di London. Kericuhan pun pecah setelah massa mencoba masuk ke area steril yang dekat dengan massa demo tandingan bertajuk Stand Up to Racism yang diikuti sekitar 5.000 orang. Tercatat 26 polisi terluka dan 4 diantaranya mengalami luka serius setelah terlibat bentrokan dengan demonstran. Sementara itu 25 orang pendemo ditangkap dengan tuduhan kekerasan, penyerangan, dan pelanggaran lainnya. Diketahui kepolisian setempat mengerahkan 1.600 petugas dan tambahan 500 petugas dari kepolisian lain untuk memantau demonstrasi tersebut. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di London, Inggris, kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia di London. Ada Mas Jeremia Zopi Pramudia. Baik, selamat malam waktu Indonesia. Apa kabar, Mas? Baik, langsung saja ke pertanyaan. Baik, selamat siang waktu UK, Mas. Baik, kira-kira apa saja sih, Mas, tuntutan dari warga negara Inggris terhadap pemerintah? Silakan. Tuntutan yang saya baca, yang saya amati selama ini dalam demo tersebut, yaitu kritik kebijakan imigrasi dan keprihatinan terhadap angka imigran yang sangat tinggi sekarang atau pengungsi di UK, terkhususnya imigran ilegal. Kemudian untuk yang kedua, retorika nasionalisme dan anti-imigran yang disuarakan oleh pendemo, yaitu warga British, warga UK asli. Kemudian seruan terhadap kebebasan berbicara. Kemudian seruan perubahan pemerintah yang disampaikan oleh Elon Musk. Jeremy? Halo, iya. Silakan Jeremy, silakan lanjutkan.
Untuk tuntutan para pendemo ada 3 yang saya ringkas, yaitu pengetatan imigrasi dan kontrol perbatasan terhadap imigran, di mana imigran ini sering melatar belakangi dengan adanya visa awal, yaitu visa UK, dan kemudian tidak diperpanjang dan hanya menetap di UK. Kemudian hal ini menjadi sebuah sorotan dari pihak warga asli UK, di mana imigran ini banyak yang menjadi gelandangan atau juga menjadi pemicu kekerasan atau pencopetan di area London. Kemudian transparansi dan perubahan kebijakan migrasi oleh pemerintah, di mana seperti yang kita ketahui, transparansi ini harus terbuka kepada masyarakat, bagaimana pengelolaan imigran dan kemudian bagaimana proses pengetatan pengecekan visa ketika di bandara ataupun di tempat untuk masuk ke wilayah UK. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu fokus yang lebih besar pada kepentingan warga Inggris dan kebijakan masyarakat. Baik, terima kasih banyak informasinya Mas Jeremy, melaporkan langsung dari London, Inggris. Selamat melakukan aktivitas kembali.